Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas manajemen 2A. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Cepira. Nama saya Dominika Oha. Nama saya Gunawan. Nama saya Fendi Fernando. Kami akan mempresentasikan tentang kebebasan beragama. Yang pertama adalah arti kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan, dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi. Pasal 18 dalam Kovenan Internasional PBB tentang hak-hak sipil dan politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman spiritual. Kebebasan beragama merupakan satu konsep hukum yang terkait tetapi tidak serupa dengan toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara, atau negara sekuler, atau laicite. Kebebasan beragama berarti bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi manapun juga. Sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan, tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil. Menurut martabat mereka, semua orang justru sebagai pribadi, artinya berakal budi dan berkehendak bebas. Oleh karena itu, mengemban tanggung jawab pribadi berdasarkan kodrat mereka sendiri terdorong dan karena kewajiban moral terikat untuk mencari kebenaran, terutama yang menyangkut agama. Yang kedua, dasar kebebasan beragama. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini. Yang pertama, pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Pasal 29 ayat 2 bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Pasal 28E ayat 1 bunyinya, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang keempat, Pasal 28E ayat 2 UUD 1945. Pasal 28E ayat 2 bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kelima, Pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Pasal 28I ayat 1 bunyinya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian, juga diakui bahwa hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia. Yang keenam, Pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Pasal 28J ayat 1 bunyinya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari keenam pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan dasar dari kebebasan beragama di Indonesia. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan menginginkan setiap orang bebas memeluk dan beribadat menurut agama yang ia pilih tanpa adanya unsur paksaan. Kebebasan dalam memilih agama juga merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Seperti yang kita ketahui, HAM harus kita junjung dan tentunya juga harus kita hormati di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, sudah patut dan selayaknya kita saling menghargai apapun agama yang orang itu pilih, karena kita semua mempunyai kebebasan dalam memilihnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab dalam beragama. Pada hakikatnya termasuk tugas setiap kuasa sipil melindungi dan mengembangkan hak-hak manusia yang tak dapat diganggu-gugat. Maka kuasa sipil wajib melalui hukum-hukum yang adil serta upaya-upaya lainnya yang sesuai menanggung perlindungan kebebasan beragama semua warga negara dan menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan hidup keagamaan. Dengan demikian, para warga negara dapat sungguh-sungguh mengamalkan hak-hak serta menunaikan tugas-tugas keagamaan, dan masyarakat sendiri akan menikmati baiknya keadilan dan damai yang muncul dari kesetiaan manusia terhadap Allah dan terhadap kehendaknya yang suci. Akhirnya, pemerintah wajib mengusahakan supaya kesamaan yuridis para warga negara yang termasuk kesejahteraan umum masyarakat jangan pernah secara terbuka ataupun diam-diam dilanggar berdasarkan alasan-alasan keagamaan, juga supaya di antara mereka jangan sampai ada diskriminasi. Negara menjamin kebebasan beragama bagi para warganya dan tidak mencampuri aspek-aspek doktrinal dari suatu ajaran agama. Dalam waktu yang sama, negara juga harus selalu melindungi seluruh warganya dan menegakkan keamanan dan juga ketertiban untuk warganya itu. Setiap kali kebebasan itu sengaja atau tidak sengaja berujung pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka negara termasuk pemerintah harus tampil untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, kebebasan beragama adalah hak yang pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban dasar manusia seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dokumen pendapat tentang kebebasan beragama. Dokumen International Declaration of Human Rights, deklarasi tentang HAM yang ditandatangani di New York 1948 dan menjadi piagam PBB. Dalam pasal 18 dari piagam tersebut berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak atas kebebasan
pikiran, keinsafan batin, menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dengan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk di tempat yang tersendiri. Menurut Dr. Gregory Oliveira, seorang filsuf muda asal India, merumuskan toleransi sebagai keutamaan sosial yang merupakan kewajiban setiap orang. Toleransi dipandang sebagai tindakan sengaja yang mempertimbangkan kesejahteraan sesama dan seluruh masyarakat. Maka, toleransi seharusnya dipandang sebagai usaha bersama untuk saling bekerja sama demi terwujudnya masyarakat yang sungguh harmonis dan tidak merugikan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jaminan mengenai kebebasan memeluk agama dan kepercayaan ini dimuat dalam pasal 28E ayat 2 dan dipertegas kembali dalam pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945. Dengan demikian, sudah jelas bahwa pemaksaan agama kepada seseorang adalah tindakan yang melanggar konstitusi. Kebebasan beragama atau memeluk kepercayaan sesuai keyakinan ini adalah hak yang tidak bisa dikurangi juga tidak bisa dicabut. Meski begitu, hak ini harus sesuai pula dengan kewajiban untuk menghargai pilihan orang lain, menghormati pendapat yang mereka pilih, tidak mencampuri urusan agama orang lain, dan sebagainya.